Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Simpeka, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur, ya, dari sisi peserta. Peserta dapat membuka halaman web simpeka.tangerangkap.go.id, ya. Nanti sistem akan memberikan satu buah halaman login. Dan peserta dapat menggunakan sistem Simpeka dengan menggunakan akun SIM-ASN mereka. Jadi sini bisa langsung digunakan saja karena Simpeka telah terintegrasi dengan akun SIM-ASN sehingga yang digunakan untuk login itu adalah NIP, ya, dan juga password dari aplikasi SIM-ASN. Nah, karena Simpeka ini telah digunakan ya untuk production dan sedang berjalan ya untuk diklat, maka tentunya kita tidak akan mencoba ya atau memasukkan data dummy ke dalam simpeka.tangerangkap.go.id. Untuk kepentingan tutorial video kali ini, maka saya akan coba aplikasi lokal ya yang telah saya isolir dari production. Di dalam fitur ini ya, dalam fitur login kita bisa langsung login saja. Saya akan ambil contoh dari salah satu akun contoh ya di dalam SIM-ASN. Login. Oke. Setelah login ya, maka ke dalam sistem. Jadi memang tidak ada proses registrasi terlebih dahulu dalam Simpeka ya. Setiap ASN yang telah memiliki akun SIM ASN maka otomatis dia telah terregister ya. Dan dia dapat langsung menggunakan ya, Simpeka untuk kemudian bisa mendaftarkan dirinya ke dalam beberapa diklat yang memang tersedia di dalam Simpeka. Setelah peserta berhasil login, kita bisa melihat ada beberapa informasi di sini. Yang pertama ada total diklat tersedia, ya kita bisa melihat berapa diklat yang memang dibuka oleh administrator ya untuk kemudian kita bisa mendaftarkan diri ke dalam sistem. Lalu ada jumlah diklat saya di sini ya tercatat bahwasannya yang bersangkutan itu belum mendaftarkan dirinya ke dalam diklat manapun. Jadi di sini jumlahnya adalah 0 untuk diklatnya. Kemudian di bagian bawah ini adalah daftar diklat terbaru, bisa dibaca gitu ya. Kemudian kita bisa lihat adapun kalau jika kita ingin mendaftarkan diri maka kita bisa menggunakan menu-menu yang lain yang ada di sebelah kiri. Yang pertama ada diklat saya gitu ya, kemudian ada seluruh diklat. Kalau diklat saya ini adalah kumpulan dari diklat-diklat yang telah kita ikuti ya, baik itu yang sudah selesai dilakukan maupun yang baru kita daftarkan. Jadi nanti akan terkumpul di sini, lalu kemudian karena datanya kosong ya, maka otomatis kita harus ke data diklat yang lain ya agar kemudian kita bisa mendaftarkan diri. Menu yang lain di sini adalah seluruh diklat ya yang terlisting ya dari administrator, jadi memang telah di-input oleh administrator. Kita akan coba daftarkan diri ya untuk salah satu diklat yang pertama. Ini adalah diklat demografi ya. Kita bisa lihat di sini ada informasi nama diklatnya, kemudian angkatan berapa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kapan dia diselenggarakannya, kemudian adalah di sini ada 200 jam untuk durasinya, kemudian tempatnya di mana dan status pendaftarannya ini dibuka. Ketika kita mau mendaftarkan diri ya, tentunya maka ada beberapa persyaratan yang harus diinput. Masing-masing persyaratan ini ya punya beberapa rules sendiri-sendiri ya. Seperti misalnya surat tugas dia wajib PDF dengan ukurannya maksimal 1 mega. Paket terakhir juga demikian ya. Jadi memang punya ukuran masing-masing. Dan pas foto juga dia punya ukuran sendiri ya. Misalnya dia harus PNG atau JPG ya atau JPEG dengan maksimum ukuran file sebesar 2 mega. Baik, kita bisa upload, ini sampel saja Bapak Ibu ya. Saya coba pilih beberapa file yang mungkin bisa digunakan sebagai contoh saja gitu ya. Adapun nanti Bapak Ibu sekalian yang mau mendaftarkan diri, sejatinya tidak menggunakan data contoh ya, maka bisa langsung menginputkan dengan benar ya data-data yang memang dibutuhkan untuk verifikasi.
Simpan datanya. Oke, ada notifikasi berhasil mendaftar diklat tadi ya di atas. Kemudian kita masuk langsung direct ke dalam diklat saya ya. Jadi ini adalah diklat yang kita telah ikuti ya. Kita bisa lihat di sini. eh Statusnya masih dalam proses verifikasi ya. Proses verifikasinya karena setiap diklat yang telah kita daftarkan otomatis harus diverifikasi dulu oleh administrator agar kemudian kita bisa mengelola data kita. Kemudian ada status diklat di sini juga belum selesai diklatnya, kita bisa lihat diklat detailnya ya. Kemudian kita juga bisa lihat list peserta yang telah terdaftar ya ke dalam sistem. Baik, saya akan coba memverifikasi data tersebut ya dengan menggunakan data super admin. Tentunya saya harus logout terlebih dahulu. Ini tidak perlu dihiraukan ya Bapak Ibu sekalian yang sebagai level peserta. Jadi nanti tinggal tunggu saja sampai administrator bisa memverifikasi. Saya akan contohkan dulu ya proses verifikasi. Baik, diklat demografi. Oke, telah diverifikasi, saya login kembali ya dengan menggunakan peserta. Nah, sekarang kita bisa lihat di dalam diklat saya statusnya telah terverifikasi ya. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data ya terkait dengan absen, materi dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di bagian aksi di sini. Ini adalah detail diklatnya ya. Nah, kemudian peserta bisa langsung melihat pembelajaran-pembelajaran yang memang telah diinputkan ya di dalam sistem. Sebagai contoh ini ada pembelajaran minggu ke-1 ya. Kita bisa lihat di sini pembelajaran minggu ke-1 dan kedua, kemudian ada sesi-sesi yang lainnya. Nah, jadi nanti peserta bisa klik Zoom meeting yang ada di sini ya. Dan telah didefinisikan dengan menggunakan aplikasi Zoom ya untuk melakukan seminar ataupun pembelajarannya. Ini juga ada meeting ID di sini dan password yang telah didefinisikan oleh administrator. Lalu kemudian ada informasi ya seputar siapa widya suaranya. Kemudian ada materi di sini ya, jadi kita bisa langsung lihat ya, langsung mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh widya suara. Lalu kemudian ada absensi di sini ya. Kita juga bisa melihat aturan dari absensinya, kita bisa lihat di sini ya. Jam pagi adalah jam 7 sampai jam 7.59. Lebih dari itu maka Bapak Ibu sekalian akan di-flagging sebagai terlambat. Jam sore juga ada di sini ya, jam 14 sampai jam 14.30. Perlu diketahui bahwasannya button absensi ini tergantung dari waktu sesinya ya. Jadi karena sekarang adalah tanggal 10 ya dan sesi diatur di tanggal 10, otomatis nanti button ini akan muncul. Namun jika tidak sesuai dengan tanggal ya yang dimaksud, maka button ini tidak akan dapat digunakan. Sebelah kanan ini adalah label untuk mencatat kapan Bapak Ibu sekalian melakukan absen ya. Contoh di sini absen pagi saya masih kosong, absen sore saya masih kosong. Saya akan coba absen ya. Kalau kita lihat jamnya di komputer saya adalah jam 7.10. Artinya dia masih masuk ke dalam jendela waktu jam pagi ya. Saya akan klik absen pagi, kemudian yes. Maka otomatis absen pagi saya akan tercatat. Nah, absen sore sebenarnya kita bisa melihat buttonnya, tapi memang walaupun kita klik ya konfirmasi absen, tentunya nanti sistem akan menolak ya karena ini masih belum masuk jam absen sore. Nah, Bapak Ibu sekalian ya setelah sesi dari demografi ini atau sesi dari pembelajaran dilakukan oleh widya suara, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penilaian ya terhadap widya suara yang dimaksud dengan menggunakan klik tombol yang ada di bawah sini.
Jadi ketika kita klik ya nanti akan muncul satu buah formulir untuk menilai widya suaranya ya dengan beberapa kategori yang telah ditentukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung menilai langsung ya bagaimana widya suara menyampaikan informasi ya sesuai dengan kriteria yang memang telah kita tentukan. Kemudian ini juga ada saran-saran, sudah baik gitu ya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, kemudian kita simpan. Baik, nanti ada informasi seputar bahwasannya diklat ya penilaian peserta telah dilakukan. Nanti penilaian tersebut bisa di-download langsung oleh administrator untuk bahan evaluasi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian dapat disampaikan untuk level peserta, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sesi video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.